di sini kita akan mencoba untuk melakukan pengujian pada kuesioner penelitian tentang pengaruh kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STIP Malang Pucisuara Malang. Selanjutnya kita masuk kepada data validitas yang ada di Excel. Pertama, kita copy dulu dari responden sampai bawah, Ctrl C, lalu masuk ke IBM-nya, kita paste pada data view, paste, lalu masuk ke klik paste with variable names. Nah, setelah itu kita masuk ke variable view. Nah, pada bagian ini kita agak klik bagian name, kita ganti yang di sini menjadi X2.1 sampai X2.5. Dan di bagian terakhir ini kita bikin total scale. Pada bagian type, kita harus memastikan semuanya menjadi numerik supaya dia bisa kita analisis. Oke. Kalau udah, kita beralih kepada bagian measure. Di sini kita harus merubahnya menjadi scale. Dari atas sampai bawah. Scale. Oke. Nah, jika udah, kita kembali kepada data view. Lalu klik analyze. Scale. Klik reliability analysis. Di sini kita klik dari keamanan X2 sampai X2.5. Kita pindahkan ke items. Lalu oke. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari reliability statistiknya, yaitu 0,855. Jadi, jika nilai sebenarnya itu jika lebih dari 0,7, maka datanya itu data reliability. Nah, jika kurang berarti datanya tidak reliable. Selanjutnya, kita akan melihat validitas dari kuesioner ini, yaitu sama seperti tadi, kita harus pastikan pada bagian variable view-nya itu di bagian name tidak ada spasi. Dan pada bagian type itu harus numerik dari atas sampai bawah. Dan pada bagian measure itu harus scale supaya dapat kita analisis. Lalu kembali kepada data view, klik analyze, correlate, klik bivariate, lalu kita klik dari keamanan sampai total scale, kita pindahkan ke variabel, lalu kita harus pastikan bagian version dan to tilde dan flag-nya itu harus dicentang, lalu klik OK. Nah, jadi total pada validitas ini harus tinggi ketimbang dari tabel R. Kita lihat pada tabel R. Di sini kan rumusnya N dikurang 2. Berarti 30 dikurang 2 sama dengan 28. Di sini hasilnya 0,3610. Kita lihat pada data kita yang tadi, itu hasilnya kan 0,842. Berarti nilainya lebih tinggi.
harus lebih tinggi. Berarti nilainya itu valid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Di sini sama seperti tadi, kita klik variable view, lalu pada bagian name, type, dan measure-nya tetap sama seperti tadi. Lalu kembali kepada data view, klik analyze seperti tadi, lalu deskriptif statistik, lalu klik explore. Kita klik bagian keamanan sampai X5, lalu pindahkan ke dependent list, klik statistik. Kita lihat udah checklist apa belum bagian deskriptifnya. Jika udah, kita klik continue. Nah, lalu kedua itu plots. Kita lihat juga bagian faktor dan steamnya itu udah ditandai. Lalu centang bagian normality, continue. Nah, oke. Di sini kita melihat pada tabel bagian test of normality. Tadi kan data kita ada 30, jadi kita melihatnya di bagian Shapiro Wheel. Jika lebih dari 100, maka kita akan melihat di bagian Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kan signifikannya yang kita temukan 0,000. Nah, jadi eh, jika hasilnya itu di bawah 0,5, berarti itu tidak normal. Kecuali lebih besar dari 0,5 berarti itu normal. Di sini kan 0,00 berarti lebih kecil. Tandanya itu tidak normal. Baiklah, sebelumnya kan kita sudah melakukan analisis pada bagian keamanan. Sekarang kita akan melanjutkan pada bagian layanan, itu analisis reliabilitas, validitas, dan normalitas. Yang pertama itu reliabilitas, yang mana kita buka kita copy dulu, seperti sebelumnya. Lalu kita buka IBM, kita paste with variable names. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik variable views, kita ganti lagi yang bagian names-nya itu dengan X3.1 sampai X3.5. Dan yang terakhirnya itu total score. Seperti tadi juga TP-nya kita ganti dengan numerik agar memudahkan kita untuk analisis. Oke. Nah, begitu juga pada bagian measure-nya, kita ganti semuanya dengan scale. Jika sudah, kita kembali pada data view, lalu klik bagian analyze, lalu eh, itu scale, reliability analysis. Seperti tadi lagi, kita klik kualitas, sampai ke X3.5, kita pindahkan ke items. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya itu 862. Jika nilai sebenarnya itu, jika lebih dari 7, berarti datanya itu reliable. Nah, jika kurang, berarti datanya tidak reliable. Di sini
nilainya itu 0,86, berarti lebih dari 0,7. Maka dapat kita simpulkan hasilnya itu maka reliable. Selanjutnya, kita melakukan pada analisis validitas. Klik Analyze, lalu Correlate, Bivariate. Kita klik lagi kualitas lah. Ini sampai ke total score. Beda dengan yang pertama. Lalu kita pindahkan kepada variabel. Lalu kita pastikan seperti tadi personnya, to Tyler, dan flagnya itu udah ditandai. Lalu baru kita klik OK. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu 0,705. Lalu kita lihat juga pada tabel R. Di sini kita melihat ada rumusnya itu kan N dikurang 2. Berarti 30 dikurang 2 itu 28. Kita geser. Kita lihat di sini hasilnya itu 0,3610. Kita kembali lagi kepada data kita, itu hasilnya 0,705. Nah, berarti di sini nilainya lebih besar ketimbang tabel R, maka kita pernyataannya itu valid. Lalu kita akan melakukan uji normalitas. Pada uji ini kita klik lagi Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Lalu kita lakukan seperti yang sebelumnya sampai X3. Lalu kita pindahkan ke Dependent List. Klik Statistik. Lalu kita centang Descriptive. Lalu Continue. Lalu Plots. Faktor dan sistemnya itu udah kita tandai. Lalu kita checklist juga bagian normality. Lalu Continue. Lalu oke. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Di sini tuh kita lihat pada bagian test of normality-nya aja. Seperti yang kita bilang tadi, data kita kan cuma 30. Jadi kita hanya lihat di bagian Shapiro-Wilk. Yaitu di sini nilainya itu 0,000. Jika di bawah 0,05 itu tidak normal. Jika besar dari 0,05 berarti itu normal. Di sini kita lihat itu kan nilainya itu 0,00. Berarti di bawah 0,05. Otomatis ini itu tidak normal.